depan ya. Ini wa anna lamasnas sama. Jadi jin mengatakan bahwa dulu sering mengintai langit sudah kita bahas bersama. Ini mencoba mencuri dengar dari langit, dari berita-berita langit. Untuk apa dia mencuri dengar? Ya mencuri dengar untuk dimanipulasi. Dimanipulasi, direkayasa, untuk kemudian disebarkan kepada manusia dengan cara yang keliru. Akhirnya yang terjadi penyimpangan-penyimpangan agama yang selama ini ada, kita lihat, tidak hanya sekarang, ya sejak dulu, sejak zaman nabi-nabi dahulu, itu hasil dari yang dikatakan jin tadi itu. Jadi, dulu inna kunna sama, jadi ketika inna lamasna sama, dulu jin itu mampu mencuri dengar dari langit, gitu istilahnya. Itu hasilnya kemudian sudah pun jin itu mendengarnya itu cuma sedikit-sedikit, pun begitu disalah tafsirkan oleh jin secara sengaja untuk kemudian diberitahukan kepada manusia. Makalah yang aneh-aneh kemudian timbul cara beribadah yang aneh-aneh, cara berdoa yang aneh-aneh, gitu, ritual yang aneh-aneh. Itu hasil dari jin yang dalam sini itu sama, ya. Nah, di satu sisi itu memang memberitahu kita agar waspada, tapi sayangnya banyak dari manusia yang kemudian gampang mempercayai itu. Padahal ya, kalau kita lihat dalam surat An-Nas itu ya, dalam surat An-Nas itu jelas kerjanya kerjanya jin itu yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was. Apa sih was-was itu? Was-was itu keraguan-raguan. Was-was itu was-was itu nasihat, ya, yang nasihat-nasihat itu menimbulkan perbedaan dengan nasihat yang hak. Itu was-was. Dan di dalam hati fisudurinas, yuwaswisu fisudurinas. Nah, karena di dalam hati dulu ya, ini yang penting ya. Karena di dalam hati, sehingga manusia itu kerap mengira bahwa yang muncul tadi itu adalah kehendak hatinya sendiri, bukan dari jin. Padahal yang muncul tadi itu sebenarnya adalah jin. Tapi manusia mengira itu tadi idenya sendiri. Yang lebih bahaya lagi, kalau manusia mengira itu adalah petunjuk Allah, bisikan goib yang baik, nah ini yang bahaya. Itu. Kalau sekedar kata bahwa itu adalah ide dia misalnya sebagai manusia gitu, kadang mungkin ya masih bisa kita ingatkan, oh kamu sebagai manusia bisa jadi keliru gitu. Tetapi kalau sudah dia merasa bahwa apa yang muncul dari hatinya itu adalah petunjuk dari Allah, nah ini yang kemudian bikin banyak orang merasa mendapat petunjuk, merasa mendapat wangsit, merasa begitu-gitu. Padahal ujung-ujungnya malah menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu yang kemarin ayat sebelumnya yang kita sebut setan itu hanya akan membuat wala yaziduhum itu rohako itu. Ya itu sudah. Nah, sehingga itu zaman dulu. Jadi bekas atau dari itu.
Tapi kemudian wa inna lamasna sama, sekarang ini kata para jin, sejak Al-Quran diturunkan atau sejak periode kenabian Rasulullah Muhammad SAW, itu ketika dia mencoba untuk mengintip langit, itu fawajadnaha muliat, gitu kan. Maka sekarang ini kami temukan tidak semudah dulu. Apa? Muliat, dipenuhi langit itu oleh apa? Oleh harosan, penjagaan. Penjagaan. Siapa ya para malaikat? Dijaga sekarang. Nggak semudah itu. Gitu loh. Sudah dijaga. Selain penjagaan para malaikat itu juga dibekali senjata yang menjaga kayak semacam senjata otomatis. Langit itu sudah diberi perisai senjata sehingga tidak mudah para jin mengintai, ya. Berupa apa? Berupa itu penjagaan yang syadidan itu ketat, gitu ya. Syadidan ketat, wasyuhuban. Apa yang dimaksud dengan wasyuhuban? Wasyuhuban itu adalah panah-panah api, susu api. Jadi tidak bisa juga mendekati, tidak bisa juga mencuri dengar mereka. Karena ya itu tadi sudah dijaga. Sehingga apa yang kemudian, apakah mereka berhenti? Enggak. Mereka tetap berusaha mencuri dengar. Meskipun tidak selonggar dulu, namanya setan jin ya, tetap saja dapat entah selentingan, separuhan, tetap sampai hari ini mereka berusaha mencuri dengar. Meskipun tidak seperti dulu. Seperti dulu yang dimaksud ya ini dalam ayat selanjutnya itu ayat begitu dia. Kalau dulu katanya dia, kalau dulu kami itu ya, nakudu kami bisa duduk-duduk, bahkan saking santainya itu misalnya anggaplah aja langit itu sebuah kerajaan lah, sebuah istana ya. Nah, manusia kan sulit kalau disuruh bayangkan ya. Anggap itu sebuah istana. Istana yang lalu ada tempat yang untuk duduk di mana setan jin itu memakainya untuk ya, kita duduk di beranda langit lah gitu ya. Di beranda langit yang kemudian menyatakan bahwa kami bisa mencuri dengar di sana. Mencuri dengar gimana? Ya itu tadi untuk diselewengkan kepada manusia. Ada makoida. Apa makoida itu? Ya kayak tempat beranda, tempat duduk gitu. Dulu. Wa inna kunna itu berarti dulu. Tetapi kemudian apa kita mendengarkan itu, mencuri dengar dari berita-berita yang akan termasuk ya apa ya, berita tentang bahwa manusia akan, yang satu akan diazab, yang satu akan dapat kebaikan dan sebagainya, sehingga mereka kemudian para jin itu berusaha untuk menggoda dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya. Lisam'i, ngapain mereka duduk-duduk di sana? Lisam'i, untuk mendengarkan itu. Maka famayastami', kalau sekarang famayastami il'an, tapi kalau sekarang kata jin mau mendengarkan itu yajid lahu shihabar rosoda, maka mereka akan mendapatkan panah-panah yang dilemparkan. Makanya ini ada komet itu yang celorot di langit itu loh. Kadang nah itu ada yang menyatakan itulah panah-panah api yang dilemparkan untuk menghalau setan yang berusaha untuk mencuri dengar berita-berita langit. Allah a'lam apakah ia memang itu ataukah gimana, tapi yang jelas Quran menyatakan memang jin mengakui bahwa sekarang ini sekarang untuk mendengar, maka jadi lalu apa
panah-panah api yang menyala, yang akan menghantam setiap jin dan setan itu. Apakah mereka berhenti? Tidak, mereka tetap berusaha mencuri dengar cuma 1-2 huruf sampai hari ini. Dan 1-2 huruf itu yang kemudian diterjemahkan secara sesat oleh setan jin untuk kemudian diperdengarkan lagi kepada manusia. Lalu oleh manusia itu dijadikan pedoman, seolah-olah itu adalah sebuah yang kita bisa petik dari surat ini dulu ya. Dari surat jadi kita gampang mempercayai. Makanya Pak Guru Muhtar kan ngajak kita itu melatih diri mengetahui musuh gaib setan itu artinya apa? Bahwa setan itu kata beliau tidak sekali-kali tinggal di angkasa luar, hutan belantara, lautan sana, enggak. Tapi fi sudurinas, fil qalbi. Nah, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam dada kita. Kata beliau kalau ngajarin kita, setan datang dari depan kanan kiri dalam surat Al-A'raf itu banyak itu ayat yang begitu. Setan menyatakan diri, ini nasibmu mubin. Kami ini yang nasihat saja, memberi pertimbangan. Gimana cara mempertimbang? Ya, dalam hati. Makanya kalimat yang dipakai Pak Guru dalam proyek besar kedua itu melatih diri. Ayo latihan supaya tahu, waspada bahwa segala kutikan hati itu tidak selalu berasal dari kebaikan. Tapi ada juga yang berasal dari jin, setan, gitu loh, dulur. Makanya sebenarnya ya, kalau kita mau guru yang hebat, itu bukan hanya tentang guru yang ada di sampean hanya mengajarin apalagi yang pertama yang bisa mengajak sampean untuk tahu baik dan buruk, mengenalkan sampean pada Allah, dan yang itu tadi melatih sampean untuk tahu bagaimana menjaga hati, bagaimana mengetahui gerakan atau anasir lain selain Allah. Ya termasuk itu melatih diri mengetahui juga setan itu. Gitu. Nah makanya ayo latihan benar tuh. Gimana coba? Kalau sekarang ini kita yang bisa dari pribadi kita ini apa ini? Aku mau ini, aku mau ini. Bukan hanya yang bersifat misalnya tak mencuri. Itu kelihatan. Setan kelihatan banget, jin yang begitu itu kelihatan banget. Aku tak mencuri, aku tak membunuh. Ya. Itu aja banyak orang yang orang yang masih kalah. Tapi kalau hal-hal yang halus, bisikan, lihatlah aku, gantengnya aku, cantiknya aku, pinternya aku, kayanya aku. Ini yang nanti muncul yang halus lagi. Tapi aku ini orang yang birahi. Jadi lebih halus, lebih lembut lagi, makin nggak kerasa. Itu strategi-strategi yang dipakai oleh setan jin dulu. Makanya kita ini harus benar-benar mendekat kepada Allah betul. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah atas godaan setan jin yang terkutuk itu. Karena memang tidak akan pernah berhenti. Jadi meskipun sejak turunnya Al-Quran itu penjagaan langit setan jin tidak pernah berhenti untuk mencoba. Sebenarnya satu dua huruf dari berita akan dipelintir untuk jadi berita seperti di dalam hati manusia, di dalam ide pikiran manusia. Gitu nih. Nah, ayat selanjutnya ini yang juga penting untuk kita pahami. Jin mengatakan bahwa wa inna katanya dia la nadri, kami tidak tahu gitu. Wa inna la nadri asyarun uridu. Maksudnya apa? Kami tidak tahu apa yang dikehendaki, baik yang buruk ya
bagi bimang fil ardi, bagi orang yang ada di bumi katanya itu. Nggak tahu yang buruk. Oh, yang baik tahu. Jadi kami tidak tahu takdir buruk, takdir baik itu tidak tahu. Bima fil am arada bihim rabbuhum rosyada. Ataukah Allah menghendaki mereka kebaikan? Tidak tahu. Berarti gini loh tuh. Kalau ada orang-orang yang kemudian entah ke kuburan, ke gerumbul dan sebagainya, lalu sok-sokan tahu takdirnya orang, oh ini nanti jodohnya baik, oh ini nanti jodohnya jelek, oh rezekimu cepat, oh rezekimu lancar, kalau kamu begini, jelas terang benderang itu dari jin. Itu loh, ya. Makanya ayo hati-hati betul. Jin sendiri menyatakan wa inna lanadri asyarru bimang fil ardi am urida rabbuhum rosyada. Tak tahu jin itu. Jadi makanya kalau ada orang atau hati kita yang kemudian tumbuh, wah ini begitu, begini, dan lain sebagainya, hati-hati, be careful. Ini adalah, silakan. Kalau ada yang mau dielaborasi atau ditanyakan. Ini saya sambil nyetir loh. Saya sambil nyetir ini. Enggak. Ayo yang semangat. Masa di rumah ngantuk, ayo. Kalau ada yang dipertanyakan atau dinyatakan, silakan. Yang semangat. Setan yang menampakkan diri itu dalam dua bentuk, Pak. Yang seperti dalam surat An-Nas itu. Setan minal jin, yang dalam bentuk seperti jin, seperti dalam bentuk gendruwo, dalam bentuk Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi yang lain, nyinyir, dan sebagainya. Itu kalau Nyi itu yang dalam bentuk jin. Dalam bentuk manusia itu itu dalam bentuk manusia, maka siapapun yang karena perilaku, ucapannya, tindakannya itu menghalangi, gitu kan? Kalau dalam Al-Qur'an disebut wa yasuddu an sabilillah, orang yang menghalangi manusia untuk menuju kebaikan di jalan Allah. Nah, itu sudah termasuk setan dalam bentuk manusia. Artinya apa? Manusia yang sudah dipakai setan, diperalat oleh setan untuk menjadi itu ya, bisa menggunakan kepada istri kita. Lihat itu surat At-Taghabun dan sebagainya, Al-Munafikun, banyak itu. Kenapa? Karena anak istri suami atau keluarga kita itu kadang diperalat oleh setan jin untuk membuat kita tidak jadi atau tidak berani ngaji, mau ngaji nih. Tapi karena kemudian ada anak rewel, tidak jadi ngaji. Kita mau sedekah, ya ternyata suaminya ngapain sedekah? Oh, kita belum punya ini, belum punya itu, nggak jadi sedekah. Istri begitu karena dilarang suami, atau sebaliknya suami yang ingin berangkat berjihad, berkorban harta untuk membantu perjuangan agama, mas, saya kalung aja tidak punya. Nah ini setan dalam bentuk manusia. Jadi makanya Quran itu menyatakan dalam surat At-Taghabun banyak itu bahwa innama amwalukum wa azwajukum aduun.
sungguhnya hartamu, istrimu di ayat lain auladukum, anakmu itu aduun, musuh. Maka fahdaru aduan. Maka perlakukanlah mereka sebagai musuh. Maksudnya apa? Bukan kok kemudian dimusuhi dalam arti dibenci, didiskriminasi, apalagi dicaci atau dijauhi. Enggak. Tapi apa? Diwaspada. Jangan sampai kecintaan kita mereka mengalahkan kecintaan dan ketaatan kita. Nah, yang kedua, ayo kita ajak anak istri suami kita untuk kemudian satu visi satu misi agar benar-benar berada dalam satu frame sehingga terjaga dari diperalat oleh setan. Itu dah caranya bagaimana memperlakukan mereka. Makanya kalimatnya di situ, maka sayangilah mereka, maka jagalah mereka. Gitu. Apalagi itu kalau dalam orang-orang terdekat, ada juga yang dalam bentuk orang-orang yang kelihatannya jauh tapi dekat, misalnya tetangga, misalnya dan lain sebagainya. Atau juga dalam bentuk ya para orang-orang misalnya di tingkat kita, entah RT, entah orang-orang bos, macam-macam lah, punya orang di sekitar kita. Ya, hati-hati. Monggo, yang lain. Jin Gus. Setan itu hanya membisikkan atau bisa main fisik, Gus. Artinya ada nggak yang sampai setan itu bisa membunuh manusia? Nanti coba dicari sendiri dalam Al-Quran banyak. Ada Pak? Ada Pak Ibu? Itu dasar kenapa saya menyatakan ada, karena satu, kisah dari Nabi Ayub. Ya, kisah dari Nabi Ayub. Itu jelas memang disebutkan dalam Al-Quran. Setan itu dan para jin meminta izin pada Allah. Karena Nabi Ayub itu begitu taatnya, begitu solehnya, nyaris tak tersentuh lah. Udah dari berbagai macam sudut, enggak bergeser. Nah, izin ya Allah, untuk karena Ayub itu begitu soleh, minta izin membunuh seluruh ternaknya. Dia Nabi Ayub lumayan kaya, membunuh seluruh ternaknya. Coba, apakah dia nanti akan menjadi kufur? Harapan saya begitu. Kata Allah, coba aja. Karena Allah yakin banget dengan kesolehan Nabi Ayub. Artinya benar, seluruh ternaknya entah ratusan atau ribuan mati semua. Dibunuh sama jin setan. Tapi ternyata Nabi Ayub tetap soleh, tetap mengabdi kepada Allah. Jin berhasil ternyata, tapi sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai anak-anaknya. Anaknya Nabi Ayub banyak, puluhan. Maka dia minta izin kepada Allah, biar aku bunuh semua ya Allah. Apa toh? Iya silakan aja, diizinkan sama Allah. Apa? Mepet di sini ada ini. Jadi diizinkan sama Allah. Karena iya juga harus diizinkan sama Allah. Kenapa? Dibunuh seluruh anaknya Nabi Ayub. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah sudah. Frustasi setan. Enggak, nyoba lagi. Ya Allah, kalau tadi hartanya enggak berhasil, keluarganya enggak berhasil. Sekarang tak coba Ayub sendiri ya Allah. Biar enggak bisa dakwah dia. Izin untuk tak timpakan penyakit ke dia. Akhirnya benar, atas izin Allah, tentunya atas izin Allah. Setan jin enggak bisa. Akhirnya Nabi Ayub kena penyakit itu. Masih juga beribadah. Akhirnya lewat masyarakat. Nabi Ayub diusir dan seterusnya. Itu yang membuktikan bahwa setan jin bisa main di situ. Tetapi
atas izin karena itu kemudian kita supaya terlindung dari ancaman setan jin itu, maka kita selalu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah sebagai yang Tuhan penguasa segala arah baik kegelapan maupun cahaya, masa manusia yang juga penguasa jin, agar kita dilindungi Allah. Kalau kita sudah dilindungi Allah, usaha apapun yang dicoba oleh setan tidak akan diizinkan Allah. Jadi bisa, karena itu makanya ayo kita selalu merasa dalam pertempuran. Pertempuran dengan siapa? Ya pertempuran dengan setan dan jin. Bukan dengan sesama manusia. Terus Gus. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Betul. Terus nanti. Waduh. Mau berangkat jualan tadi malah hujan di jalan kembali pulang. Ini saya juga berangkat jualan. Mau nanya Gus, ini ada jenis satu berbeda yang masuk kan? Nanti di ayat selanjutnya Islam itu. Nanti kita akan bahas di ayat selanjutnya Pak Lekdul. Insya Allah besok, oke? Okay? Ya, makasih. Ya. Tapi sekilas saja. Besok akan kita perdalam. Apa yang dimaksud dengan jin Islam? Ya jinnya sendiri yang ngaku-ngaku Islam gitu. Jinnya sendiri yang ngaku-ngaku Islam. Karena apa? Kalau ayat dan manusia akan menjadi dan manusia ada nama kathirun di sini wal insi. Ada itu nanti bisa akan kita coba. Tapi kalau jin yang kemudian masuk surga, saya belum menemukan dasarnya. Sehingga nanti besok kita bahas. Ya, makasih. Oke, ada lagi? Izin tanya Gus. Silakan, Pak Sinten lagi. Zubair. Oke, silakan. Saya ini soalnya sedang jadi nggak bisa lihat layar monitor. Oke. Tadi kan mengenai lah ya itu Pak Zubair dari Lombok ya. Ya, itulah Pak Zubair. Dungunya manusia itu. Dungunya manusia itu. Jadi jin itu makan, ya memang dia makan, tapi bukan makanan seperti makanannya manusia. Tetapi ingat, jin dan setan juga kadang mengganggu manusia dengan ikut makan apa yang dimakan manusia ketika manusia manusia. Insya Allah besok ya, kalau ingatkan saya, akan saya bukakan beberapa hadis. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jangan lupa menutup jendela, jangan lupa kalau malam ya. Kemudian, gitu. Saya baru tahu perjalanan. Jangan lupa menutup jendela, jangan lupa mematikan lampu-lampu yang tidak penting, termasuk jangan lupa untuk menutup makanan, entah itu minuman apa, supaya apa kata Nabi? Supaya tidak dikencingi, tidak dikotori oleh jin setan. Nah, ada juga yang kemudian begini, barang siapa yang suka makan atau minum, lalu tidak menyebut asma Allah, maka makan dan minumnya itu akan dibarengi oleh setan jin. Kadang itu kita itu kayak, loh tadi belum ini kok sudah nggak ada tuh. Kadang perasaan-perasaan gitu. Tadi belum tak makan kok nggak ada tuh. Mungkin kita karena lupa belum menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sehingga dibarengi jin. Jin memang tidak makan yang lahirnya itu, tapi dia akan mengotori makanan kita. Nah, itu ada dalam hadis. Tapi kalau kemudian orang kepalanya, ya memang iya akhirnya ditambah benar-benar dikonsumsi dalam konteks imannya oleh setan jin. Senang setan jin kalau disuguhi yang kayak gitu itu. Kenapa? Karena kemudian orang yang melakukan itu akan hilang amal ibadahnya selama 40 tahun. Tuh, gitu loh. Setan jin senang, ya sini tak makan gitu. Bila perlu kemudian mereka yang ngambil seolah-olah seolah dimakan agar semakin percaya manusia. Itu tuh Pak Juber. Makanya jangan ikuti dan jangan pernah mau diajak yang seperti itu. Oke. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Saya sudah sampai di Python. Ke arah timur ini. Iya, ini lagi soalnya. Iya, tadi itu yang mau tanya, tapi banyak yang tanya. Saya mau dilarang bicara sama supir, lah itu yang jaga. Tapi nggak apa-apa, saya tetap lurus ke depan, Pak. Oke, saya mendengarkan monitor terus. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, oke? Oke, Gus. Makasih, Gus. Kirain ke barat. Kita dalam Siratal Mustaqim, tetap semangat, satu komando, satu tekad, satu tujuan. Maka Allah merahmati merindai kita menuju kita dalam Siratal Mustaqim, dalam perawes PMA inilah ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma qina fi man hadayta wa lana fi man tawallayt. Barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa inna lillahi man la tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu sayyidina Muhammad. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحاسدين من الجن ومن الشياطين ومن الكفار ربنا نجنا واهلنا واسلمنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في قوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والاخره حسن الخاتمه اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوبنا الذين كان حبك اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعلنا حبك حبل الرسول وعلينا من الدنيا اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة في عدد القدر الامطار وبعدد غرح الاحجار وبعدد رمي البحار ببقاء اله الملك الجبار برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا انك تب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولاخي ولذريتي ولذريتنا ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا آمين ربنا نقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus.